Kaca adalah salah satu material paling serbaguna yang pernah dibuat manusia. Dari pasir biasa, ia berubah menjadi botol dan toples yang kita gunakan setiap hari. Tapi bagaimana sebenarnya proses pembuatannya di pabrik besar? Namun, bagaimana pasir silika diperoleh? Bubuk halus ini merupakan salah satu sumber daya yang paling melimpah di bumi. Namun, tidak semua pasir cocok untuk ekstraksi silika. Beberapa endapan silika terbenam jauh di dalam batuan dan diekstraksi lewat peledakan terkontrol untuk melonggarkan batuan. Setelah debu meredah, ekskavator dan truk mengumpulkan pasir yang lepas. Dalam waktu singkat, ribuan ton bisa diperoleh. Biji diangkut ke pabrik pengolahan tempat pasir silika akan dimurnikan untuk penggunaan industri. Disinilah proses pemurnian dimulai. Bubuk tersebut mengandung kotoran seperti tanah liat dan bahan organik yang harus dihilangkan. Itulah sebabnya, bubuk tersebut dibawa ke tangki pencucian besar. Di dalam tangki ini, pasir silika dicampur dengan air panas dan diaduk kuat menggunakan mesin berputar. Proses ini membantu memisahkan lumpur, tanah liat, dan partikel lain yang tidak diinginkan. Setelah pencucian awal ini, pasir melewati proses pengeringan dalam pengering besar. Bubuk tersebut dikenakan suhu tinggi untuk menghilangkan kelembapan dan kotoran kecil yang tersisa. Setelah kering, pasir tersebut dimasukkan ke dalam kantong seberat 1 ton dan dikirim ke pabrik kaca. Pabrik kaca ini merupakan pabrik kaca terbesar di Amerika Serikat dan setiap minggu menerima lebih dari 5.000 ton pasir silika. Silo-silo besar menyimpan bahan-bahan utama kaca. Setiap hari, lebih dari 700 metrik ton dimasukkan ke dalam proses. Bersama dengan pasir, natrium karbonat dan kalsium karbonat dicampur. Komponen-komponen ini mengubah struktur pasir silika, menurunkan titik lelehnya, dan membuat campuran tersebut lebih mudah meleleh. Kalsium karbonat digunakan untuk meningkatkan kekuatan kaca. Bahan ajaib ditambahkan, yaitu sisa kaca dari batch sebelumnya. Pigmen bertanggung jawab untuk memberi warna pada campuran kaca. Dalam hal ini, kobal oksida memberikan warna biru khas yang menonjol pada jenis kaca tertentu. Setelah semua bahan siap, bahan-bahan tersebut dituangkan ke dalam mixer bilik ganda. Setelah semua bahan tercampur sempurna, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tungku pembakaran gas raksasa yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius, jauh lebih tinggi daripada lava cair. Operator tungku mengambil alih kendali pada tahap ini dengan hati-hati memasukkan campuran tersebut ke dalam salah satu wadah peleburan. Setelah semuanya berada pada tempatnya, mulut wadah peleburan ditutup untuk mempertahankan kendali penuh atas suhu dan proses peleburan. Di dalam pabrik, operator harus melindungi diri mereka dengan pakaian tahan api dan sarung tangan Kevlar. Panasnya ekstrim dan pekerjaannya berat. Karena campuran cair dimasak pada suhu yang sangat tinggi, setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat untuk memastikan kualitas kaca. Kaca cair tersebut kemudian disalurkan secara teratur, membentuk bola-bola silinder, yang masing-masing akan menjadi botol atau toples. Bola-bola ini jatuh ke alat bernama scoop, yang mengarahkan mereka ke palung, menuju mesin pembentuk botol dan toples. Bola kaca cair itu mengalami transformasi cepat dalam cetakan awal, menjadi parison, yaitu versi mini dari botol akhir. Parison kemudian dipindahkan ke cetakan tiup, di mana udara bertekanan tinggi membentuknya menjadi botol dengan bentuk yang diinginkan. Untuk botol berwarna,
campuran kaca ditambahkan sedikit zat besi, belerang, dan karbon. Proses ini juga berlaku untuk kaca bening. Kadang cetakan khusus memiliki desain timbul, seperti logo atau tulisan, pada permukaan botol. Setelah dibentuk, botol melewati nyala api untuk mencegah pendinginan terlalu cepat yang dapat menyebabkan retak akibat guncangan termal. Selanjutnya, botol memasuki lapisan annealing layer. Tempat pendinginan dilakukan secara bertahap agar tekanan dalam kaca terlepas. Proses pelumasan memastikan botol bergerak mulus ke tahap pemeriksaan dan pengemasan berikutnya. Setiap botol menjalani pemeriksaan otomatis yang ketat. Kamera dan sensor memindai setiap botol untuk mendeteksi cacat. Bagian ujung botol diperiksa dengan sensor dan kamera beresolusi tinggi untuk memastikan ulir dan bibir botol rata tanpa retak atau cacat. Memastikan produk akhir bebas dari kesalahan. Dari ukuran hingga ulir tutup botol, setiap detail diperiksa dengan teliti dan diakhiri dengan pemeriksaan visual akhir sebagai jaminan mutu. Sebuah insentif nyata yang menegaskan perjalanan berkelanjutan kaca dari pasir hingga rak toko. Setelah lolos pemeriksaan, botol kaca dikemas dalam batch besar untuk pengiriman. Setiap tumpukan botol disusun rapi di atas palet kayu dengan lapisan pelindung kardus di bagian atas dan bawah untuk mencegah gesekan antar botol. Seluruh tumpukan kemudian dibungkus rapat dengan plastik transparan agar stabil dan aman selama proses penyimpanan serta pengiriman ke pabrik pengisian atau distributor.